Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Akhwat fillah, ya, saudariku, ya, teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah alamin, tiada kata yang pantas kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini hingga siang hari ini dan insya Allah sampai sore hari dan menjelang esok kita diberikan kenikmatan yang luar biasa yang tiada taranya, sehingga di saat COVID pandemi ini kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan banyak hal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk golongan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Kabar kalian siang hari ini? Insya Allah ya, semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Walaupun mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, Allah uji dengan kesehatan, termasuk Ibu Rida saat ini ya. Tapi insya Allah Bu Rida akan berusaha untuk menemani kalian. Kita membahas berbagai permasalahan, berbagai hal yang nanti akan menjadi perubahan atau manfaat buat kita. Kali ini kita akan membahas tentang adab berpakaian, ya. Seorang muslimah, ya, tentu seorang muslimah itu ya memang harus tampil dengan penampilan yang baik dan perlu memiliki adab berpakaian yang baik tentunya, ya. Nah, pakaian itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan manusia memiliki pakaian yang memberikan kebaikan untuk manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 32, ya, Allah berfirman yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya seperti ini. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mengetahui. Ya. Itu di ayat 32, ya. Kemudian di ayat sebelumnya, di ayat 31 dikatakan, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini dikatakan Allah
Allah memerintahkan gitu kepada kita untuk memakai pakaian. Dalam hal ini Islam memerintahkan kita ya, menuntun kita untuk menutupi aurat, dan ada beberapa adab berpakaian untuk kebaikan kita ya, dan kebaikan seluruh umat manusia. Jadi Islam itu mengatur kehidupan manusia ya, terutama dalam berpakaian. Nah, teman-teman, adab umum dalam berpakaian yang pertama adalah gunakan pakaian yang halal ya. Jadi ada halal dan haram. Hendaklah pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Jadi halal itu maksudnya seperti itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan soleh." Itu surat Al-Mu'min ayat 51. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 172, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang laki-laki yang menempuh perjalanan panjang. Nah, itu ada ya ceritanya dalam sebuah hadis. Ada seorang laki-laki gitu ya, menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, berkali-kali dia mengatakan, wahai Tuhanku gitu ya. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makanan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, selalu meminta kepada Allah, tetapi apa yang dia pakaikan, apa yang dia makan, itu semuanya tidak halal. Ya, jadi itu berpengaruh buat kehidupan kita, teman-teman ya. Itu yang pertama adalah gunakan pakaian yang halal. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Jadi kalau kita perempuan ya pakaiannya ya pakaian khusus perempuan. Kalau kita laki-laki jangan juga bertingkah atau berpakaian laki-laki gitu ya. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Itu hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Kalau ada hal-hal yang seperti itu ya, yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dayus, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka hendaklah para lelaki gunakan pakaian yang dikenakan sebagai pakaian laki-laki gitu. Demikian juga perempuan hendaknya menggunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian perempuan atau wanita ya. Kemudian yang ketiga adalah memulai dari sebelah kanan ya. Memakai pakaian dari sebelah kanan. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan dari hadis Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dan memakai sandal, menyisir, bersuci dan setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari, termasuk berpakaian ya. Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir, pakaian orang non muslim ya.
Jadi misalkan dari hadis ya dari Rasulullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Disebutkan menyerupai orang kafir jika suatu pakaian menjadi ciri khas orang kafir, ya, orang non muslim. Adapun pakaiannya sudah menjadi budaya yang umum gitu ya, tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir walaupun berasal dari orang kafir. Contohnya jas gitu ya, ada dasi, kemudian ada pakaian-pakaian yang dress atau misalnya ada pakaian adat gitu ya. Itu kan hal yang umum dan tidak menyalahi akidah ya. Jadi itu boleh karena tidak menyerupai pakaian orang non muslim ya, kecuali misalnya pakaian orang non muslim yang berkaitan dengan ibadahnya dan itu menyerupai suatu kaum gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bukan merupakan pakaian ketenaran. Hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk libas syuhrah ya, pakaian yang tenar gitu ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberikannya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Asy-Syaukani menjelaskan, hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian syuhrah, dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian, namun efek yang terjadi ketika memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat yang miskin sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi orang-orang. Ini pendapat Ibnu Ruslan. Dan juga pakaian yang dipakai ya dengan niat agar tenar di tengah masyarakat, maka bukan perkaranya apabila pakaian itu sangat bagus atau sangat jelek, ataukah sesuai dengan budaya masyarakat atau tidak, karena pengharaman ini selama menimbulkan efek ketenaran atau efek yang membuat seseorang jadi ujub ya, karena dipuji orang itu jadi tenar, bikin sensasi gitu ya pakaiannya, dan itu diharamkan gitu. Apalagi pakaian tersebut misalnya yang ditenarkan, yang diperkenalkan adalah pakaian yang membuka aurat, kemudian pakaian yang dari bahannya haram. Nah, itu sudah jelas dilarang oleh agama kita ya. Jadi pakaiannya yang mewah dan itu pakaiannya ya tadi gitu ya, yang membuat seseorang jadi sombong, jadi pongah gitu ya, jadi ujub dengan pakaian tersebut, itu dilarang oleh agama kita ya. Kemudian yang keenam adalah doa memakai pakaian. Jadi kita sebelum berpakaian kita berdoa dulu, minimal paling tidak kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Hendaknya ketika memakai pakaian membaca doa berikut ini ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala ya. Minni wala quwwah. Nah, itu ya. Mungkin doanya tidak populer di kita ya, tapi minimal ketika kita memakai pakaian itu kita mengucapkan basmalah ya, bismillah. Yang artinya ini ya, tadi alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ya, artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu 6 hal ya, 6 hal persyaratan atau adab umum kita dalam berpakaian. Kemudian pakaian seperti apa yang khusus digunakan oleh wanita, oleh perempuan ya, oleh seorang muslimah, yaitu pertama adalah menutup auratnya ya, menutup auratnya. Allah Ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ya, dengan itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat Al-Ahzab ayat 59. Allah juga berfirman gitu ya, Allah berfirman, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, sering gitu ya, terutama yang di India ya, yang di India itu kan ada gelang kaki gitu, dipukul-pukulkan dengan maksud mencari perhatian ya, kemudian menampilkan perhiasan. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Atau sengaja kita pakai apa namanya, gelang emas berentet, terus kemudian kita menghentak-hentakan tangan kita supaya diketahui emas kita berderet gitu ya, padahal ya mungkin emas sepuhan gitu, kita tidak tahu juga ya, wallahu alam. Tapi yang sering itu kan dipakaikan di kaki, itu sering dipakaikan di kaki. Ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat tersebut ya, bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi kalau seluruh tubuh kan itu pendapat Hambali dan Syafi'i, pakai cadar juga gitu ya. Tapi kalau ulama Hambali dan Syafi'i ya, dan kalau Maliki dan Hanafi telapak tangan dan muka itu tidak termasuk aurat ya. Kemudian berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini gitu ya. Itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi dari sini kita tahu ya yang boleh ditampakkan dan tidak boleh ditampakkan ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umaymah binti Ruqayyah radhiyallahu anhu, aku membaiatmu untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anakmu, tidak membuat fitnah atau tuduhan palsu, tidak meratat, tidak bertabaruj seperti wanita jahiliyah terdahulu. Jadi tidak berhias yang berlebih-lebihan ya, tidak bermake up yang membuat orang jadi sangat tertarik ya, karena itu adalah budaya dari wanita jahiliyah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan. Jadi busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para laki sehingga menimbulkan fitnah atau menggoda mereka ya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Itu dalam surat An-Nur 31 ya. Jadi wanita tidak boleh memakai pakaian yang membuat orang lain itu menjadi tergoda gitu ya, terutama laki-laki, dan membuat fitnah laki-laki. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kainnya tebal dan tidak tipis, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Kalau semuanya tertutup tapi tipis kemudian ketat, itu sama saja, itu berarti memperlihatkan aurat ya, itu tidak diperbolehkan. Busana muslimah hendaknya tebal, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, dan tidak tipis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakaikanku baju kutibiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh dia Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu hari Rasulullah menanyakan kepadaku, kenapa baju kutibiyah tidak engkau pakai? Ku jawab, baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya karena aku khawatir kutubiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Kan bajunya tipis, jadi Rasulullah meminta dirangkap bajunya supaya tebal ya, jadi tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya ya. Jadi kalau kalian pakai baju tipis, misalnya bawahnya tipis, biasa pakai daster atau apa ya, pakai gamis, itu pakai dalaman supaya tidak terlihat bentuk tubuhnya, pahanya dan sebagainya ya. Kemudian
Yang keempat, tidak diberi pewangi atau parfum, apalagi yang menusuk ya. Dari Monas udah tercium baunya gitu ya. Dari beberapa meter, oh ini pasti baunya si Anu gitu, si Fulana gitu. Itu jangan sampai seperti itu, karena itu kan menimbulkan fitnah ya, bau parfum yang sangat harum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Pezina itu yang tidak hanya zina, kalau zina yang sudah melakukan zina ada zina besar, ada zina kecil ya. Nah, ini zina kecil gitu ya, sudah menggoda orang sekitarnya, terutama laki-laki, karena bau-bauannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah lebar dan longgar ya. Jadi lebar, tidak membentuk lekuk tubuh aurat kita ya. Longgar tapi tidak juga terlalu longgar gitu ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang dipingit, juga wanita yang haid pada hari Id ya, untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memiliki pakaian, lalu bagaimana? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya temannya memakaikan sebagian pakaiannya ya. Jadi ya jangan ketat gitu, jangan tipis, jangan sempit pakaiannya sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Sama saja itu seperti berpakaian tapi telanjang tapi berpakaian, lekuk tubuhnya terlihat ya. Itu yang khusus perempuan. Kalau khusus laki-laki, menutup aurat juga sama kayak perempuan ya. Kemudian tidak memakai emas, itu laki-laki ya, tidak memakai emas. Kemudian tidak memakai sutra ya. Jadi kalau misalnya cincin kan, cincin nikah, cincin perkawinan gitu ya, ada yang pakai cincin emas tuh ya. Nah kalau bisa laki-laki pakai cincin selain emas ya. Kalau perempuan memang dipakaikan cincin emas gitu ya. Tidak memakai sutra juga. Nah itu ada alasan itu sendiri ya. Karena kita adalah perempuan, jadi yang kita bahas adalah permasalahan perempuan ya, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Itu teman-temannya. Semoga hari ini kita diberikan kesembuhan dan kesehatan ya. Walaupun saat ini kondisi ibu juga sedang kurang sehat gitu ya. Ibu pikir hari ini kita bisa Zoom ya, bisa gimmick ya, tapi ternyata kita belum bisa ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti Allah berikan kesempatan kita bisa bertemu secara virtual. Dan ini walaupun seperti ini secara video ya, dengan video, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kalian ya. Sepertinya pembahasan kita sangat panjang, tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan jadi memperkuat kita lagi. Kita berpakaian ya, kita menggunakan pakaian dengan adabnya, dan kita semakin menyadari penampilan kita itu perlu pakaian yang memang dianjurkan oleh agama kita. Kita sadar jilbab kita, pakaian muslimah kita adalah perintah dari Allah, dan kita bersyukur dan kita bangga gitu, kita bangga menggunakannya. Jangan sampai kita jadi malu karena kita menggunakan pakaian takwa ini gitu ya. Kita malu, kemudian kita nggak mau ya, kita merasa ini jadi beban buat kita pakai baju muslimah gitu, memakai jilbab, memakai hijab ya. Tapi jadikanlah ini keikhlasan bahwa pakaian ini adalah perintah dari Allah SWT, dan semoga kita mendapatkan berkahnya dari Allah gitu ya. Baik teman-teman, itu saja dari Ibu. Mohon maaf lahir dan batin ya.
Semoga Allah senantiasa memberkahi kita gitu. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberikan kebaikan buat kita. Terima kasih dari Ibu ya. Semoga memberikan manfaat buat kalian. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, jangan lupa kita suratan nanti sore ya. Semuanya mandiri, tapi Allah Maha tahu, Dia Maha melihat apapun yang kita kerjakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.